Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin, saat ini saya Fatori Setiawan, penjamin mutu pendidikan MTS MA Unggulan Singa Putih, berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan stakeholder Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Hadir bersama kami Romo Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arif Billah. Assalamualaikum. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin Salaf dan Modern. Juga ada Bapak Haji Muhammad Soleh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Pak Haji Imran Rasyadi. Beliau berdua merupakan wakil pengasuh daripada Romo Kiai Haji Muhammad Syaifullah Arif Billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang gemblengan. Sebagaimana kita ketahui, setiap tanggal malam 17 Ramadan di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin ada kegiatan yang disebut dengan gemblengan. Maka kali ini kita akan kupas tuntas apa itu gemblengan dan bagaimana gemblengan dilakukan di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Yang pertama ingin kami tanyakan kepada Haji Imran, bagaimana fenomena gemblengan di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin ini, sehingga bisa dilakukan setiap tahun, bahkan setahun 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin yang kami hormati, menindaklanjuti pertanyaan dari Bapak Fatori, fenomena diadakannya gemblengan di pesantren Singa Putih bahkan tidak hanya 1 kali, ini biasanya terjadi 2 kali, itu sudah istiqomah, malam 1 Syuro dan malam 17 Ramadan. Terus kenapa kok sampai anak-anak itu disuruh atau dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mengikutinya? Karena itu adalah salah satu cara, salah satu teori, salah satu metode di pesantren Singa Putih ini untuk membentengi para santri, terutama untuk membentengi keimanan, ketakwaan para santri itu semua. Kenapa kok keimanan, ketakwaan itu harus dibentengi? Wong santri aja yang kelihatan juga harus dipagari, kadang dipagari sudah mencolot, apalagi imannya nggak kelihatan. Dan keimanan itu nggak kelihatan nggak tampak oleh mata, akan tetapi juga harus dipagari dengan sesuatu yang nggak nampak dengan mata, yaitu dengan cara gemblengan tersebut. Itu ada trik, ada gemblengan itu memang biasanya di kiai-kiai yang lain itu istilah gemblengan itu nggak makan dibacok, itu aja, dipukul sama pedang nggak mempan, ditembak laka-laka gitu aja keinginannya orang-orang. Cuma di pesantren Singa Putih ini gemblengannya itu di samping itu buahnya juga termasuk membentengi keimanan, ketakwaan para santri, agar nantinya kalau kita para santri itu sudah menjadi orang, nanti akan sulit untuk dirobohkan, sulit untuk diganggu oleh orang-orang yang nggak orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya, yang biar anak-anak itu duduknya di tempatnya itu tenang, santai dan enjoy, serta lama masanya bisa bermanfaat untuk seluruh umat. Itu sekilas fenomena diadakannya gemblengan di pesantren Singa Putih. Sejak kapan ada gemblengan di Singa Putih, Pak Haji? Sejak Pak Yai, sepengetahuan Pak Haji nih. Ya, sepengetahuan saya itu mulai berdirinya pesantren kira-kira tahun 1992.
Ya. 1992 ya. Jadi gemblengan sudah dilakukan sejak awal berdirinya pondok ini gitu. Juga ada Pak Haji Soleh yang sebenarnya latar belakangnya seorang pengacara Pak Haji Soleh. Ini pengacara itu kan selalu berpikir logis. Kalau nggak masuk akal tuh nggak bakal nerima. Tapi Pak Haji Soleh termasuk di Singapura ini sebagai wakil pengasuh, bagaimana bisa memberikan reasoning ya, alasan supaya kami ini juga meyakini bahwa gemblengan ini patut untuk dilaksanakan Pak Haji. Iya, jadi gini, orang melihat gemblengan itu kan lebih kepada soal budaya Jawa. Ono malam satu suro dan lain-lain. Tetapi kalau saya kebetulan latar belakangnya saintifik, karena seorang advokat ya tentu ini tidak hanya fenomena soal mistiknya, bukan hanya soal gaibnya saja, tetapi lebih kepada bagaimana memadukan kehidupan ini. Ada kehidupan nyata, memang ada kehidupan ukhrawinya, ada kehidupan gaib. Yang itu menurut saya di dalam gemblengan itu ada dua yang dilakukan di situ. Makanya sebelum istilahnya itu dirajah oleh kiai, kalau di tempat lain mungkin orang datang tiba-tiba dirajah selesai, entah sakti, entah punya ilmu kebal, entah yang lainnya. Tapi kalau di sini dimulai dengan dzikir dulu. Artinya siapapun yang mau digembleng, dia juga harus berikhtiar. Makanya kita pakai wudhu 41 kali dulu. Dan itu tidak gampang. Oh ya, sekalian Pak Haji Soleh memberikan urutannya. Apalagi di sini kan bukan di Surabaya ya, bukan di Jakarta yang suasananya agak panas. Sini kan yang airnya aja dingin kan. Sehingga itu ada tantangan tersendiri. Yang tidak biasa wudhu 41, saya jamin boyoknya itu pasti kaku. Iya. Jadi itu bentuk sebuah ikhtiar dulu. Setelah wudhu 41 baru dzikir, kita tenggelam sebahu kita. Bahu tidak boleh muncul di air. Dan itu kita membaca ya Allah 5.000 kali. Setiap 1.000 kita menyelam berdoa kepada Allah. Nah ini kalau bicara soal mistiknya tentu ya ini gaib. Tetapi kalau kami melihat dari soal saintifiknya ini bagaimana raga kita itu menyatu dengan alam. Alam tentu yang dimaksudkan adalah kita belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, karena di sini ini pegunungan, tentu kalau tenggelam di air itu ya anggap-anggap masuk di sebuah kulkas yang freezer itu ya dingin menurut saya. Tapi yang dibaca ya Allah saja. Ya Allah saja. Enggak yang macam-macam mantra-mantra. Tidak ada, enggak ono mantra-mantra seperti kejawen-kejawen, enggak ada. Cuman ya Allah setiap 1.000 kita menyelam berdoa apa yang diinginkan. Apapun yang diinginkan, yang penting enggak kepengen yang aneh-aneh dalam arti yang bertentangan dengan agama ya. Tapi terutama ini soal cita-cita ke depan buat keluarga kita, buat anak cucu kita. Yang paling terpenting menurut saya di dalam ikut gemblengan itu tidak semata-mata tadi bahwa kita memasrahkan kepada kiai, tidak. Tapi kiai juga berjuang, kita yang ikut gemblengan juga ikut berjuang. Apalagi setelahnya dilanjutkan Kiai Zuhud itu menurut saya betapa ada bentuk sebuah ikhtiar yang luar biasa, ikhtiar yang besar dari seorang guru kepada para muridnya. Bayangkan, 17 Ramadan sampai malam takbiran. Itu zuhud di dalam kamar tidak keluar. Masya Allah, baik. Sekarang Pak Kiai kami juga ingin memastikan ya. Artinya berdoa kepada Allah, kita minta dengan cara yang normal. Kenapa harus ada gemblengan lagi gitu Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini memang penting banget menjelaskan atau menyampaikan tentang gemblengan. Sebetulnya gemblengan itu niatnya untuk membentengi diri zahir dan batin. Agar supaya
diberi keselamatan, keamanan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya secara singkat, setiap gemblengan 1 tahun 2 kali itu ya memang malam 1 suro. Setahun 2 kali itu berupaya kerja keras minta kepada Allah membentengi para santriwan santriwati supaya Allah menjadikan para santriwan santriwati menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Iman dan takwanya selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diawali dari wudhu dulu 41 kan, 41. Betapa indahnya fadilahnya wudhu berkali-kali, itu sungguh amat luar biasa. Ya. Syukur-syukur para santri saya ini nanti bisa melanggengkan atau mengistimewakan wudhu. Contoh ya, dulu Jenderal Sudirman itu punya jimat, jimatnya apa? Hanya melanggengkan wudhu, istiqomah wudhu, tidak pernah batal. Kalau jiwanya suci, nah ini nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nyambung dengan Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dijaga oleh Allah, sewaktu-waktu diambil oleh Allah, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa kadang-kadang anak kecil, cucu saya itu kok saya gembleng? Kan tujuannya memproses ya, supaya Allah memberi atau menjadikan hamba Allah yang soleh dan solihah. Kalau yang lainnya terserah, ini kan metode Singa Putih untuk merawat para santri agar supaya santrinya ini menjadi santri yang soleh solihah. Jadi yang dididik itu bukan hanya otaknya, akan tetapi batinnya juga. Karena sholat itu juga zahir dan batin. Sama dengan ini juga memperbaiki sholat agar supaya sholatnya itu bisa baik, zahirnya bisa menghadap kepada Allah, batinnya ya zahirnya bisa menghadap kepada Allah dan menyebut asma Allah, Allahu Akbar, batinnya lah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemblengan itu umumnya orang ya memahami proses kanuragan. Betul, memang betul. Kanuragan itu maksudnya proses supaya Allah memberi kekuatan. Nah, paham ya? Allah memberi kekuatan. Ini sangat penting sekali. Makanya di Singa Putih saya wajibkan para santri untuk gemblengan. Nah, seperti kita semuanya bisa ngaji, bisa sholat, gerakannya enak, itu kan diberi kekuatan oleh Allah. Supaya gemblengan itu tidak sampai, harapannya tidak sampai kena stroke, kan supaya diberi kekuatan lebih oleh Allah. Baca Qur'annya supaya lebih kuat, wiridnya supaya lebih kuat, terus kerjanya supaya lebih kuat meskipun lembur-lembur supaya tidak merusak jasadnya. Inilah tujuan gemblengan. Memang harus punya kanuragan. Nah, bagaimana kalau santri-santri ini lemah kalau tidak punya kanuragan? Kalau misalnya suatu saat negeri ini perang bagaimana? Sangat dibutuhkan kanuragan. Dari kanuragan itu proses meminta kepada Allah agar supaya diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi pejabat supaya menjadi pejabat yang kuat, kalau jadi pengusaha supaya bisa menjadi pengusaha yang kuat, kalau jadi kiai, jadi ustaz supaya bisa menjadi kiai dan ustaz yang kuat. Jangan lemah, tidak boleh. Islam tidak boleh lemah, harus kuat dan terginas. Tapi gemblengan di Singa Putih Munfaridin ini yang dibaca, yang awal juga wudhu 41. Apa wudhu itu tidak boleh? Ya boleh kan. Lalu kemudian setelah wudhu zikir di kolam renang itu zikir Allah 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 ya Allah ya Allah ya Allah sampai 5.000. Apakah tidak boleh membaca ya Allah ya Allah? Nah, tidak harus di masjid membaca ya Allah itu. Di mana saja boleh asal tidak di tempat yang kotor. Nah, itu. Lalu kemudian setiap 1.000 itu tenggelam. Berdoa. Loh kenapa? Supaya kita ini betul-betul bisa berdoa waktu itu supaya tidak terkontaminasi dengan apapun, dengan sesuatu apapun, termasuk suara-suara. Karena kedap suara.
Jadi supaya langsung hati ini bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gembleng sangat amat penting sekali. Karena di pesantren Singa Putih tidak hanya otaknya yang dicerdaskan, akan tetapi rohanianya ini juga. Ini sangat amat penting. Karena apa? Kalau urusan jasad ini nanti tidak bakal kesasar. Karena kalau mati, jasad ini mati ke kuburan diantarkan teman-temannya dan tetangganya. Akan tetapi kalau roh ini kalau tidak mendapat rahmat Allah, kalau iman dan takwanya tidak terbentengi dengan baik, nah ini bisa kesasar ke tempat asalnya. Itu. Baik Pak Kiai, terutama pada tanggal 17 Ramadan itu sampai malam takbiran tadi disebutkan Kaji Soleh, memang kami perhatikan Romo Kiai nggak bisa ditemui pada saat itu. Sebenarnya Romo Kiai kemana? Terus apa yang dilakukan Romo Kiai ketika itu? Oh iya, itu istilahnya zuhud. Ya. Kan semua orang itu memburu Lailatul Qadar. Saya ingin keluarga besar Singa Putih ini mendapat atau diberi oleh Allah berkahnya Lailatul Qadar. Lah, ini memperjuangkan keluarga besar Singa Putih ini. Nah, ya sudah kalau kepingin Lailatul Qadar, kalau mulai 17 Ramadan, turunnya Al-Quran ini, kita tidak pernah ngomong kecuali kepada Allah, kita terus berzikir kepada Allah, hati ini nyambung kepada Allah. Nah ini, ya kalau sampai akhir kan insya Allah dapat Lailatul Qadar. Wong mencari Lailatul Qadar kok dipilih cuma yang ganjil-ganjil tok. Kalau datangnya tidak ganjil, nggak dapat. Itu kerja keras. Kenapa? Setiap Ramadan saya istiqomah zuhud istilahnya. Zuhud itu ya sudah tidak boleh bicara. Istri saya pun juga tidak bisa bicara. Anak-anak saya juga tidak bisa ngomong sama saya. Jadi menyambungkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkholwat begitu Pak. Kholwat. Ya. Lah, zuhud kholwat itu istilahnya belajar totalitas menyambungkan hati kepada Allah. Jadi proses wusul kepada Allah, lalu kemudian setelah wusul kepada Allah, nyambung kepada Allah, disitulah kita ngemis istilah berdoa supaya keluarga besar Singa Putih sampai anak cucunya diselamatkan, dijadikan hamba Allah yang soleh solihah dan terbentengi iman dan takwanya kepada Allah. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya yang masih menggelitik di benak kami, kenapa membayar? Dan itu disebut mahar, ya kan? Apakah ini dibayarkan untuk kepentingan siapa? Apakah untuk mengganti jasa Romo Kiai atau bagaimana? Seperti itu. Oh tidak. Itu sedekah, ya. Dengan kekuatan sedekah, ya. Sedekah itu biasanya ya saya bagi-bagikan ke janda-janda. Kalau misalnya belum habis nanti misalnya ada tamu, oh ini yang perlu disantuni. Tidak untuk saya sendiri, tidak untuk kebutuhan pribadi. Itu semuanya hanya untuk perjuangan lillah billah. Cuman kadang-kadang orang itu kan salah paham, ya salah paham. Ya enak Pak Kiai dapat uang banyak, makanya jadi kiai, cek ero, tapi tiruan aku. Hati cek tahu kan gitu. Makanya kadang-kadang ada santunan-santunan gitu. Ya. Jadi istilahnya kita ini sedang dipaksa untuk sedekah, Pak. Ya memang harus dipaksakan. Ya. Karena santri-santri saya ini semuanya harus menjadi hamba Allah yang ahli sakho. Karena kalau tidak sakho, orang itu sepandai apapun, sepinter apapun, secerdas apapun, jika bakhil, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kekasih Allah itu semuanya lewat sakho, lewat loman. Baik, alhamdulillah. Sebuah penjelasan yang sangat jelas menurut saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak kalangan yang masih meragukan gemblengan di Pondok Pesantren Singa Putih. Lah di Singa Putih itu anjurannya ketika tenggelam berdoa itu kan sholat mujiyat sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kemudian saya tulisi kalimat-kalimat thayyibah, terus saya kasih minyak. Kenapa kasih minyak? Nah,
Ya malaikat itu kan seneng dengan wangi, bukan seneng yang itu persyaratan itu langsung ditiupkan. Ini istilahnya singkatnya agar supaya menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Itu saja. Baik. Jadi sebenarnya bukan yang macam-macam. Yeah. Kita ini cuman ingin menjadi hamba Allah yang lebih beriman Yeah. dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti misalnya ada kejadian apa itu misalnya harusnya ini parah lalu kemudian tidak parah, itu kan badi nih Pak Pateri. Itu kan badi bonusnya. Kalau misalnya pas tarung dibacok tidak apa-apa, itu kan cuma bonus kecil. Tapi tidak boleh buat sombong-sombongan. Tidak boleh. Makanya setelah diraja, lalu kemudian dibaiat, berjanji menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Agar supaya, kenapa kok dibaiat? Ya supaya bisa hati-hati menjalankan perintah Allah, supaya tidak sembrono tadi. Kalau sembrono kan tidak bisa menjadi hamba Allah yang takwa. Baik, terima kasih. Romo Kiai dan Pak Haji Soleh dan Pak Haji Imron. Semoga ini semuanya nanti bisa menjadi khabar bayin untuk semua yang menyaksikan channel YouTube dari Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Amin. Demikian podcast hari ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya Fathur Istiawan beserta seluruh narasumber kita pada malam hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.